Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Kita masih bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan kita juga akan selalu mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Perang Ahzab yang kemarin sudah kita bahas itu adalah perang gabungan daripada suku-suku di sekitar Mekah. Kemudian terkumpul 10.000 pasukan. Oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah, selesai dari perang Ahzab dan perang Bani Quraidah, maka langkah dan strategi selanjutnya adalah memblokade ekonomi orang-orang Quraisy. Sebab jalur perdagangan mereka, jadi orang-orang Mekah itu mata pencariannya atau profesinya hampir semuanya sebagai pedagang. Sebab tanahnya tandus. Jalur perdagangan ke Syam itu melalui Madinah. Sehingga kemudian ada blokade. Kemudian selain blokade ekonomi juga membentuk detasemen khusus, yaitu pasukan-pasukan untuk menghukum suku-suku yang membantu suku Quraisy ketika perang Ahzab. Langkah ini sekaligus untuk melemahkan dukungan suku-suku di sekitar Mekah untuk suku Quraisy. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka diutuslah Muhammad bin Maslamah dengan 30 pasukan pilihan. Kalau sekarang mungkin Kopassus ke wilayah Najd untuk memberi pelajaran kepada Bani Al-Qurata namanya. Salah satu daripada suku yang ikut dalam perang Ahzab. Nah, dengan mengandalkan serangan yang mendadak, maka 30 orang ini, 30 pasukan pilihan ini kemudian berhasil memporak-porandakan, mencerai-beraikan mereka, hingga mereka berhasil menangkap tokoh dari mereka yang kebetulan mau pergi ke Mekah untuk umroh, tapi umroh dalam keadaan tata cara orang-orang musyrik. Dan mereka kemudian membawa orang ini ke Madinah untuk diserahkan kepada Nabi. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian orang ini diikat di depan masjid. Nah, ketika Nabi lewat, beliau ternyata kenal dengan orang ini. Sementara sahabat-sahabat yang menangkap tadi tidak mengenalnya. Bagaimana keadaanmu wahai Thumamah, kata Nabi. Dia adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Lalu dari mana Nabi kenal orang ini? Nah, Thumamah ini dulu pernah merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Namun Allah menyelamatkan Rasulnya melalui paman Thumamah bin Utsal. Yaitu pamannya ini memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rencana itu kemudian gagal. Batal, tidak dilaksanakan. Nah, Thumamah ini masih mendendam sekali sehingga gak kena Muhammad, ya kena sahabat-sahabatnya. Kira-kira begitu. Maka Thumamah ini tetap melaksanakan niatnya, yaitu membunuh sahabat-sahabat, dan dia berhasil membunuh beberapa sahabat.
Nah, ketika Nabi mendengar itu, kemudian Nabi mengumumkan kepada para sahabat, ketika nanti ketemu dengan Sumamah, maka halal darahnya untuk dialirkan. Sebab apa? Karena telah membunuh beberapa sahabat. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Sumamah bin Utsal ini pemimpin dari suku yang dimana suku itu adalah menyuplai bahan-bahan makanan atau logistik untuk orang-orang Mekah atau suku Quraisy. Nah, ditanya seperti itu, jawaban Sumamah, aku baik-baik saja ya Muhammad. Jika engkau ingin membunuhku, berarti kau akan menumpahkan, akan membunuh seseorang yang masih mempunyai darah. Jika kau ingin memberiku makan, maka kau memberi makan orang yang bersyukur. Maksudnya adalah, kalau saya dikasih makan ya saya bersyukur. Jika kau menghendaki harta benda, maka mintalah apa saja sekehendakmu, maka akan aku kasih, katanya. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk memberikan makan dan minum, menyiapkan keperluannya, dan meninggalkan Sumamah begitu saja tanpa menjawab lagi. Itu hari pertama. Hari kedua, dialog yang sama terjadi. Jawabannya sama, Sumamah ini. Nabi pun meninggalkan Sumamah lagi. Dan hari ketiga ditanya Nabi demikian, jawabannya sama. Maka di hari ketiga itu kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk melepas Sumamah ini. Nah, begitu dilepas, Sumamah ini kemudian pergi ke kebun kurma, mencari mata air, kemudian mandi di sana. Selesai mandi ternyata dia kembali ke masjid. Untuk apa? Untuk bersyahadat, untuk bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Sumamah. Maka para sahabat ini ada yang bertanya, wahai Sumamah, kenapa engkau enggak dari tadi bersyahadat, kok dilepaskan baru bersyahadat? Kata Sumamah, saya ingin berislam dalam kondisi yang merdeka, bukan berislam karena tertekan oleh kalian semua. Itu jawab Sumamah. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian Sumamah ini mengatakan, wahai Muhammad, demi Allah, sebelum ini tidak ada wajah yang lebih aku benci selain wajahmu. Tetapi sekarang ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Dan demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci sebelum ini. Namun sekarang Islam adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah pula, tidak ada negeri yang paling aku benci sebelumnya. Dan sekarang ini negerimu yaitu Madinah adalah negeri yang paling aku cintai. Kemudian Sumamah melanjutkan, wahai Rasulullah, sudah banyak sahabatmu yang aku bunuh. Lantas apa yang akan kau lakukan kepadaku? Kata Sumamah. Kemudian Nabi menjawab, kau tidak akan dicelakakan sama sekali wahai Sumamah, sebab Islam menghapus kesalahan sebelumnya. Itu jawab Nabi. Maka para jamaah rahimakumullah, dengan wajah yang berseri-seri, kemudian Sumamah ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan membunuh orang-orang musyrik lebih banyak daripada sahabatmu yang pernah aku bunuh. Aku akan serahkan jiwa ragaku untuk agamamu. Aku akan serahkan pedangku untuk agama ini. Dan aku akan serahkan pengikut-pengikutku untuk membela agamamu. Kemudian Sumamah melanjutkan, wahai Rasulullah, aku tertarik dengan kudamu. Sebab ketika
para sahabatmu menangkap saya ini, saya sedang ingin melakukan umroh. Maka saya ingin melanjutkan niat saya, yaitu umroh. Maka kemudian Nabi menyerahkan kudanya, kemudian mengajari manasik umroh yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika sampai di Mekah, ia meneriakkan talbiyah dengan suara yang kencang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka dengan demikian Sumamah bin Ausal ini adalah orang yang pertama kali memasuki Mekah dengan membaca talbiyah, sekaligus orang yang pertama kali berumrah dengan syariat Islam. Ini adalah Sumamah. Maka gemparlah Mekah. Kata mereka, siapa yang berani menyusup ke Mekah dengan membaca bacaan seperti itu? Maka kemudian mereka keluar dengan senjata masing-masing untuk mendatangi sumber suara tadi. Nah, begitu orang-orang Quraisy sudah berkumpul dan mendatangi Sumamah, Sumamah ini justru membaca talbiyah dengan suara yang lebih keras lagi. Maka orang-orang Quraisy ini yang tidak mengenal Sumamah kemudian ada yang mencabut anak panah dan ingin memanah Sumamah. Namun diingatkan oleh sebagian yang lainnya. Kata yang lain, celakalah kau. Apa kau tidak mengenal orang ini? Dia adalah Sumamah bin Utsal, penguasa Yamamah, yang dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sukunya untuk mengirim logistik kepada kita. Maka demi Allah, jika engkau membunuhnya, maka kaumnya tidak akan mengirimkan logistik lagi dan kita akan mati kelaparan. Itu jawab kata yang lain. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu mereka mendekati Sumamah kemudian berkata, ada apa denganmu wahai Sumamah? Apakah kau sudah tidak waras, kemudian meninggalkan agamamu dan meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata orang-orang Quraisy. Sumamah menjawab, aku tidak hilang ingatan, akan tetapi aku sekarang ini telah memeluk agama yang agama itu adalah agama yang terbaik. Ini adalah agama Muhammad. Dan mulai saat ini aku bersumpah demi Allah pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, sesudah aku nanti kembali ke Yamamah, kalian tidak akan pernah menerima kiriman gandum atau yang lainnya sampai kalian semua mengikuti agama Muhammad. Itu yang disampaikan Sumamah. Maka para jamaah rahimakumullah, setelah melaksanakan umrah, Sumamah kemudian kembali ke Yamamah. Jadi Yamamah itu posisinya agak jauh dari Mekah, agak jauh dari Madinah juga. Posisinya di sebelah timur. Maka kemudian Sumamah ini memerintahkan anak buahnya atau sukunya untuk menghentikan logistik yang biasanya dikirim ke Mekah. Dan embargo yang dilakukan Sumamah ini berpengaruh sangat besar bagi kelangsungan hidup suku Quraisy. Harga-harga melonjak. Mereka dihantui dengan bahaya kelaparan sekaligus kematian, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Nah, para jamaah rahimakumullah, dalam keadaan yang demikian, Abu Sufyan mengirim surat kepada Nabi yang isinya adalah, Abu Sufyan mengatakan, salah satu perjanjian di antara kita ialah bahwa kau akan tetap berusaha menjaga silaturahim. Sekarang kau sudah memutus tali silaturahim, sebab kau sudah membunuh kaum ayah dengan pedangmu, dan engkau membunuh anak-anak dengan cara mereka dibuat lapar.
Sumamah tidak lagi mengirimkan logistik kepada kami, sehingga kami dalam keadaan yang sangat genting. Jika engkau tidak keberatan, ini kata sinten Bapak? Abu Sufyan. Jika engkau tidak keberatan, maka kirimlah surat kepada Sumamah. Mintalah dia untuk tetap mengirim logistik kepada orang-orang Mekah. Coron jenengan mantun beberapa kali perang, sudah banyak korban, terus musuh jenengan posisi terdesak, terus ngirim surat. Kira-kira apa sikap kita? Kira-kira babano orang mursal dijak api angele pol kok saiki njaluk tulung. Lah nek gelem ya milih aku, nek gak gelem ya jarno. Kira-kira begitu. Itu juga sama yang disampaikan oleh Sumamah. Beliau bersumpah, saya bersumpah bahwa setelah ini saya tidak akan mengirimkan logistik kepada kalian sehingga kalian semuanya masuk ke Islam. Itu yang disampaikan Sumamah. Namun sang uswatun hasanah, sang teladan sepanjang masa ini memang sungguh luar biasa. Sampai Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, engkau adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia, jauh di atas akhlak yang mulia, kata Allah. Maka beliau pun segera mengirimkan surat kepada Sumamah, meminta untuk mengirimkan kembali barang-barang yang biasanya dikirim kepada suku Quraisy. Dan Sumamah segera melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu peristiwa apa lagi yang akan terjadi di kisah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.